saya sudah akan menanyakan akan mewawancara ibu ya. Ada waktu mungkin ibu? Iya, boleh. Ya mungkin ini pertanyaan yang pertama, yaitu selama ini bagaimana ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral di sekolah, Bu? Ya. Bagaimana cara menanganinya? Ya, mungkin pada awalnya saya mengajak para guru mau berkomunikasi dulu dengan para guru, wali kelas di sini, masing-masing masalah yang ada di kelasnya masing-masing. Kemudian kita identifikasi satu persatu. Setelah itu kita telusuri masalah apa yang terjadi di kelas tersebut kepada anak tersebut, dan yang terjun langsung mungkin gurunya langsung mengidentifikasikan apa yang menjadi titik masalah pada kasus anak tersebut. Nah, kemudian baru kita selesaikan lagi bersama, kita diskusikan bersama untuk penyelesaiannya. Berarti diselesaikan secara bersama-sama. Iya, ya? betul. Ya. Selanjutnya itu bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Iya. Dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti yang dilema etikanya itu seperti itu. Ya, mungkin yang paling utama tentu kita adakan musyawarah terlebih dahulu ya. Seperti tadi yang saya bilang, kita cari titik masalahnya. Misalkan untuk kasus anak yang tidak mau sekolah, kan kita itu tidak hanya langsung menilai anak itu malas, tidak mau sekolah karena malas, tapi kita telusuri dulu apa alasan dibalik itu, kenapa anak tersebut sampai tidak mau sekolah. Nah, pada akhirnya wali kelas bisa turun langsung ke lapangan, ke tempat anak tersebut, home visit gitu ya istilahnya. Jadi kita tahu apa penyebab dari kenapa anak tersebut sampai tidak mau masuk sekolah, dan ternyata kita temukan alasannya itu bukan karena anaknya benar-benar malas, tapi ada alasan tertentu yang mungkin itu salah satunya karena keterbatasan, karena kondisinya. Disitulah etika moral kembali menjadi dilema untuk sekolahnya. Nah, pada akhirnya kita berupaya supaya anak tersebut jangan sampai semangatnya kita tumbuhkan kembali. Kemudian apa yang menjadi keterbatasan anak tersebut kita atasi bersama. Salah satu contohnya pada saat itu ada anak yang tidak punya seragam sama sekali, kemudian dia untuk berangkat ke sekolah dia tidak punya bekal karena mungkin keterbatasan dalam keluarganya. Pada akhirnya kita bantu, kita carikan seragam-seragam bekas, dan akhirnya terkumpul, kita tumbuhkan semangat kepada anak tersebut, dan akhirnya anak tersebut mau kembali sekolah. Berarti itu termasuk juga langkah-langkah prosedurnya ya? Iya, langkah-langkahnya berarti dari adanya komunikasi dulu dengan guru, apa yang akan dilakukan, langkah-langkahnya, terus ambil tindakan seperti itu. Betul. Ya. Untuk selanjutnya, apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin yang paling efektif dan itu adalah keterbukaan ya. Kita adakan komunikasi antar guru, kita terbuka, kita bermusyawarah supaya nanti tercapailah hasil. Ya, bagus ya. Berarti adanya keterbukaan antar guru, jadi kita bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Untuk yang selanjutnya, adakah tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan seperti apa, Bu? Tantangan jelas ada ya. Mungkin di sini yang pertama, kadang di masyarakat itu kesadaran dalam kesadaran pentingnya pendidikan itu sendiri, mungkin itu yang pertama. Jadi ketika anak sudah ada mungkin keluhan atau ketidakinginan untuk sekolah, minder dan sebagainya, kurangnya dorongan dari orang tuanya juga, kurangnya sokongan dari sampingnya, dari keluarganya yang lain. Nah, itu mungkin yang menjadi tantangan. Jadi akhirnya kita lah yang harus terjun langsung ke lapangan untuk menumbuhkan kembali kesadaran itu. Mungkin itu saja. Dan waktu juga mungkin ya, karena guru-guru juga kadang-kadang terbatas waktunya, terbagi untuk di kelas dan sebagainya. Jadi kita harus pintar-pintar gitu membagi waktu untuk bagaimana di kelas supaya tetap kondusif, dan bagaimana kita bisa juga terjun untuk mengatasi masalah yang ada. Selanjutnya itu, Bu, apakah mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau secara langsung diselesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan semacam prosedur terlebih dahulu, seperti apa? Kalau untuk sekarang sih memang belum terjadwal, karena
kadang-kadang kita secara tiba-tiba saja gitu ya, ketika ada suatu masalah kita tindak saja serta-merta gitu, seperti itu. Mungkin kedepannya kita programkan. Selanjutnya ya Bu, ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tidak ada Faktor-faktor yang membantu seorang atau seseorang, ada dari pihak mana yang membantu gitu, memberi masukan seperti dari paling kita selain guru ya, guru jelas sangat membantu kita, sama-sama kita saling mendukung, saling membantu, tidak hanya terfokus untuk wali kelas di situ gitu, tapi guru yang lain juga terus membantu. Kemudian juga masyarakat tentunya, misalkan ada masalah si anak A, kita tanyakan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, tetangganya misalkan, seperti itu. Berarti ada komunikasi atau Betul. kerjasama dengan di lingkungan atau Masyarakat yang lain ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang telah Ibu ambil keputusan dilema etikanya? Ya, mungkin pengalaman yang bisa saya ambil, kita itu jangan apapun kita harus telusuri gitu ya, jangan langsung menjudge gitu. Kenapa dan apa dan bagaimana itu harus benar-benar kita cari akar permasalahannya, mungkin itu. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya bincang-bincang kali ini. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.